Kami tak diberi nafkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Mas, aku lapar, ucapku di tengah malam. Iya, tak seperti biasanya jam segini aku lapar. Ya walaupun sebenarnya sering sekali sih aku merasa lapar di tengah malam. Tapi aku sanggup menahannya. Namun kali ini aku tak kuat. Bahkan aku sampai mual menahan lapar ini. Kamu ada-ada aja deh. Tengah malam gini lapar. Mau makan apa coba? Jawab Mas Bayu dengan nada ketus. Aku sedikit kaget. Karena baru kali ini Mas Bayu menjawabku dengan ucapan yang menurutku tak enak di hati. Ya nggak tahu Mas. Aku rasanya lapar banget. Sebenarnya dari tadi, tapi aku berusaha menahan. Cuman lama-kelamaan malah jadi mual. Jawabku menjelaskan. Alah kamu ini, alasan aja. Pasti kamu emang mau makan kan? Timpal Mas Bayu. Aku hanya bisa menarik nafas panjang supaya tidak terpancing emosi. Pas, aku bukannya sengaja begini. Wajar kalau aku tengah malam lapar. Karena seharian aku cuma makan sedikit. Kamu sendiri tahu kan berapa uang yang kamu kasih? 20.000 untuk makan berdua. Kamu pikir itu cukup? Sebenarnya enggak Mas. Tapi aku berusaha menerima. Karena aku tidak ingin menambah beban pikiranmu. Aku kasihan sama kamu Mas. Ucapku dengan nada tinggi. Ya, aku tidak bisa menahan emosi pada akhirnya. Karena menurutku Mas Bayu itu keterlaluan. Tapi Mas Bayu hanya diam. Kemudian ia beranjak dari kasur lantai yang memang kami gunakan untuk tidur. Lalu keluar kamar kos dan pergi entah kemana. Aku pun tak berniat sedikit pun untuk bertanya. Menahan rasa mual ini saja sudah sangat menyulitkan bagiku. Aku hanya bisa meringkuk di pojokan dan menangis. Aku merasa sangat sakit hati sekali dengan kelakuan Mas Bayu. Aku mengadu lapar saja dia malah memarahiku. Bukannya segera memberi solusi. Tega sekali kamu Mas. Katanya kamu ingin menjaga dan membahagiakanku. Tapi ini apa? Aku lapar saja kamu malah marah. Batinku. Aku pun mulai berpikir, kenapa aku bisa sampai seperti ini? Aku mulai mengingat-ingat. Sebenarnya apa yang terjadi? Oh iya ya. Aku sudah lama tidak datang bulan. Apa jangan-jangan aku hamil? Aku langsung melihat ponselku. Ponsel keluaran lama dan sudah retak layarnya. Tapi untunglah masih bisa berfungsi dengan baik. Aku melihat jam. Ternyata ini sudah jam 11 malam. Aku melanjutkan membuka kalender dan mulai mengingat lagi. Kapan terakhir aku datang bulan? Iya kan? Aku sudah telat. Aku sudah menghitungnya. Dan setelah aku hitung, aku telat 2 minggu. Ingin senang, tapi belum yakin juga. Karena belum melakukan tes. Nantilah aku bilang sama Mas Bayu kalau dia sudah pulang. Sekitar 1 jam lebih Mas Bayu keluar. Akhirnya dia kembali ke kosan. Ternyata dia keluar tadi membeli makanan. Ini makan, kata Mas Bayu dengan nada yang agak ketus. Tapi aku melihat ada kepedulian dari dalam dirinya. Aku menerima bungkusan plastik yang ia berikan. Ternyata di dalamnya ada beberapa gorengan. Ya walaupun bukan nasi, tapi alhamdulillah bisa kugunakan untuk mengganjal perut. Aku segera memakan gorengan itu sampai habis. Iya, saking laparnya aku sampai tidak ingat menawari Mas Bayu. Maaf Mas, aku lapar banget, sampai lupa menawarimu, kata aku merasa bersalah. Dan kebetulan tinggal sisa 1 saja gorengan yang ada. Gak apa-apa, habiskan saja, jawab Mas Bayu. Menurutku suasana sudah tidak terlalu memanas seperti tadi. Aku memberanikan diri untuk meminta maaf. Maaf ya Mas kalau aku keterlaluan, kataku. Tapi Mas Bayu tetap fokus ke layar HP-nya. Tidak keluar suara sedikit pun dari bibirnya.
Aku mencoba bersabar lagi. Mas, aku boleh ngomong? Kata aku takut. Tapi aku harus segera mengatakannya. Mas Bayu hanya mendaham saja. Mas, aku kayaknya udah telah datang bulan deh. Kita besok beli test pack ya? Mana tahu positif, ucapku. Mas Bayu langsung melihat ke arahku. Dia terlihat terkejut. Kamu beneran sudah telat? Tanyanya. Aku mengangguk. Ya udah, besok aku belikan test pack. Jawabnya kemudian fokus lagi ke layar HP-nya. Aku tak menghiraukan lagi sikap suamiku yang masih cuek. Mungkin dia masih kesal padaku. Aku memutuskan untuk berbaring di sampingnya lalu tertidur karena perutku sudah kenyang. Azan subuh berkumandang. Aku segera bangun dan mengambil air wudhu. Tak lupa aku sudah membangunkan Mas Bayu. Tapi entah mengapa, sudah beberapa minggu ini dia sulit sekali dibangunkan. Bahkan sering sekali ia tak melaksanakan kewajiban subuh itu. Dan seperti biasanya, Mas Bayu kali ini tidak mau bangun. Dia malah menarik selimut lagi dan menutup seluruh tubuhnya. Kali ini aku sholat sendiri lagi. Setelah sholat tak lupa aku berdoa. Semoga jika benar aku hamil, Allah menjaga kandunganku hingga lahiran nanti. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Aku dan Mas Bayu keluar untuk membeli test pack. Kami menuju ke salah satu apotik. Sebenarnya di tempat kerja Mas Bayu ada, tapi harganya mahal. Kami mau cari yang biasa saja. Pak, ada test pack? Tanya Mas Bayu ke penjualnya. Ada? Mau yang mana? Jawab penjual itu. Yang biasa saja, jawab Mas Bayu. Penjual itu segera mengambilkan satu buah test pack dan Mas Bayu membayarnya. Aku tidak tahu pasti berapa harganya, karena aku memang hanya memperhatikannya dari jauh. Kami segera pulang. Tak lupa kami membeli makanan 2 bungkus. Iya, 2 bungkus itu bukan untuk sekali makan, tapi 2 kali makan. 1 bungkus yang pertama akan kami makan untuk sarapan, sebungkus untuk berdua, dan sebungkus lagi untuk makan malam. Lauknya sengaja aku pisah supaya tidak basi. Sana, test pack dulu sebelum makan, ucap Mas Bayu ketika kami sudah sampai di kosan. Aku segera menuju kamar mandi. Lalu keluar lagi dan membawa hasil test pack yang ternyata benar menunjukkan 2 garis merah. Positif, Mas, ucapku sembari menunjukkan test pack itu ke Mas Bayu. Mas Bayu terlihat sama sekali tidak senang. Dia mengusap wajahnya kasar, seolah sangat menyesal sekali kenapa aku bisa hamil. Kenapa, Mas? Kamu gak suka ya aku hamil? Tanyaku. Mas Bayu hanya diam, tidak menjawab. Ya udah, ayo makan. Mas Bayu malah mengajakku makan, bukannya menjawab pertanyaanku. Sebenarnya ingin masih mempermasalahkan hal ini, tapi karena perutku lapar, akhirnya aku melupakan sejenak dan memilih makan bersama Mas Bayu. Mungkin bawaan bayi kali ya, karena aku memang akhir-akhir ini mudah sekali lapar. Bahkan sekarang saja, yang biasanya aku merasa cukup dengan sebungkus berdua, tapi kali ini tidak. Rasanya masih sangat kurang sekali. Selesai makan. Mas, aku minta uang ya. Aku mau periksa ke bidan, ucapku. Mas Bayu tanpa menjawab, langsung memberikan aku uang Rp50.000. Ku terima uang itu. Semoga uang ini cukup, kataku dalam hati. Sembari menunggu jam masuk kerja, Mas Bayu memilih merebahkan tubuhnya untuk beristirahat. Sementara aku segera membereskan kamar kosan dan mencuci pakaian kotor. Setelah selesai, aku meminta Mas Bayu untuk mengantarkanku. Mas, antarin aku yuk, pintaku ke Mas Bayu. Berangkat sendiri aja lah, biar lebih hemat ongkos angkotnya, jawab Mas Bayu cepat. Tapi Mas, ucapku menggantung.
Aku sebenarnya sangat ingin diantar oleh suamiku. Apalagi kali ini aku akan periksa kandungan. Tapi Mas Bayu malah menolak dengan alasan agar hemat ongkos angkotnya. Akhirnya aku berangkat sendirian. Ya, daripada berdebat lebih baik berangkat sendiri. Sesampainya di puskesmas aku diperiksa. Kata bidannya kandunganku alhamdulillah baik dan sehat. Aku pun diberikan beberapa vitamin. Untung saja uang 50.000 pemberian Mas Bayu cukup. Dan masih sisa 5.000. Aku ingin membelikan es. Pingin sekali rasanya minum es. Sesampainya di kosan, aku segera turun dari angkot dan mendekati penjual es yang memang ada di depan kosanku. "Pak, esnya 1 ya?" ucapku ke pedagang es cincau itu. Pesananku pun sudah siap. Aku menerimanya dan membayar uang sejumlah 5.000. Aku segera pulang ke kosanku. Ingin rasanya minum berdua bersama Mas Bayu. Tapi sesampainya di kosan, Mas Bayu sudah tidak ada. Apa sudah berangkat kerja ya? Tapi kan ini baru jam 12. Biasanya Mas Bayu kan masuknya jam 2. Aku segera mengambil ponsel dan menelpon Mas Bayu. Tapi nomornya tidak aktif. Aku mencoba menelponnya sekali lagi. Tapi tetap saja hasilnya sama. Karena merasa lelah, akhirnya aku masuk ke dalam kosan. Untungnya aku tadi bawa kunci. Segera aku ambil gelas plastik, bekas aku beli pop es sudah lama. Iya, karena memang aku tak punya perabotan. Jadi gelas-gelas pop es seperti itulah yang aku gunakan untuk minum. Aku sadar bahwa gelas ini tidak boleh digunakan berkali-kali. Tapi mau bagaimana lagi? Semoga tidak berbahaya untuk bayiku. Aku menikmati es itu. Rasanya sangat segar sekali. Menurutku, ini es cincau terenak yang pernah aku minum. Padahal bukan pertama kalinya aku minum es cincau ini. Tapi kali ini rasanya enak sekali. Selesai minum es cincau itu, aku baring. Rasanya punggung ini pegal sekali. Tak lama kemudian aku ketiduran. Aku terbangun sudah cukup sore. Jam di ponselku sudah menunjukkan pukul 3. Ya ampun, aku belum sholat zuhur. Segera aku ambil air wudhu dan melaksanakan sholat zuhur yang terlewat itu. Mudah-mudahan diterima. Karena memang ini sudah sangat terlambat. Selesai sholat zuhur, azan asar berkumandang. Aku langsung mengerjakan sholat asar juga, supaya tidak kelewat lagi. Selesai sholat, aku baru teringat. Kalau tadi aku menelpon Mas Bayu tapi nomornya tidak aktif. Aku mencoba menghubunginya lagi sekarang. Tapi hasilnya tetap sama. Nomor Mas Bayu masih tetap tidak aktif. Aku memutuskan untuk melakukan kegiatan yang lain. Iya, setiap hari aku kebingungan mau ngapain. Karena di kosan ini tidak ada hal yang bisa aku kerjakan. Aku memutuskan untuk menggambar saja. Aku memang mempunyai hobi menggambar, terutama mendesain baju. Ya walaupun aku sadar, desain baju yang aku buat ini sangat tidak menarik. Tapi aku selalu bangga dengan setiap desain baju yang aku buat. Belum selesai gambaranku, perutku tiba-tiba terasa sangat lapar sekali. Duh, jam segini lapar banget. Mana Mas Bayu masih lama lagi pulangnya? Ucapku bermonolog. Aku melihat ke arah nasi bungkus yang kubeli tadi pagi. Rasanya sangat menggoda sekali. Ingin segera memakannya. Tapi gimana ya kalau aku makan sekarang? Takutnya Mas Bayu udah gak punya uang untuk beli makanan. Aku mulai bingung. Tapi rasa lapar ini tak bisa aku tahan lagi. Akhirnya, aku makan habis nasi bungkus itu sendirian. Aku tak menyisakan sedikit pun untuk Mas Bayu. Selesai makan, kue suamiku. Kukatakan padanya bahwa jangan lupa membeli makanan, karena nasi bungkus tadi pagi sudah kuhabiskan. Tapi pesanku hanya centang 1. Nomor Mas Bayu berarti belum aktif. Waktu maghrib dan isya pun sudah terlewat. Suamiku belum juga ada kabar. Aku mulai khawatir dan pikiranku jadi overthinking.
Apa aku susul ke tempat kerjanya saja ya? Tapi nanti kalau Mas Bayu marah gimana? Aku hanya bisa mondar-mandir ke sana kemari menunggu kepulangan Mas Bayu. Hingga akhirnya aku kelelahan dan ketiduran. Astagfirullah, aku ketiduran. Aku terbangun dan kaget setelah sadar kalau aku ketiduran. Aku mencari keberadaan ponselku dan akhirnya ketemu. Aku benar-benar panik. Karena sampai sekarang Mas Bayu juga belum pulang. Ya Allah, ini sudah jam 3. Kok Mas Bayu belum pulang ya? Kamu di mana, Mas? Aku segera menelponnya, tapi tetap saja nomornya tidak aktif. Ingin rasanya aku langsung ke tempat kerja Mas Bayu sekarang. Tapi ini tengah malam. Sangat bahaya untukku kalau pergi sendirian. Akhirnya, sampai pagi aku tidak bisa tidur. Rasa khawatir semakin menghantuiku. Kamu di mana, Mas? Semoga kamu baik-baik saja. Semoga tidak ada apa-apa. Aku terus berdoa untuk keselamatan Mas Bayu. Hingga jam sudah menunjukkan pukul 6:30. Aku langsung keluar kosan dan menaiki angkot menuju tempat kerja Mas Bayu. Sesampainya di sana, yang masuk shift pagi sudah datang. Aku segera menanyakan ke rekan kerja Mas Bayu. Kak Rini, Naura, ada apa? Tanya Kak Rini setelah melihatku. Maaf Kak, aku mau tanya. Mas Bayu kemarin kerja kan? Tanyaku. Iya, kemarin dia kerja kok. Jawab Kak Rini. Oh gitu ya Kak. Terus kalau hari ini masuk jam berapa? Tanyaku lagi. Kalau hari ini dia masuk siang lagi. Jawab Kak Rini. Emang kenapa? Tanyanya. Mungkin Kak Rini penasaran, karena tidak biasanya aku sampai datang ke toko seperti ini. Gak apa-apa Kak, jawabku. Aku tidak ingin orang lain mengetahui permasalahan rumah tanggaku. Ya walaupun sebenarnya aku harus bertanya kepada Kak Rini. Tapi entah mengapa, aku takut sekali jika orang lain sampai tahu Mas Bayu tidak pulang ke rumah dan tidak mengabariku. Ada apa sih Naura? Ngomong aja, kamu kayak kelihatan khawatir dan panik gitu. Tanya Kak Rini. Akhirnya aku berani jujur ke Kak Rini. Jadi gini Kak, Mas Bayu dari kemarin gak pulang. Aku gak tahu dia di mana. Nomornya gak aktif. Jawabku. Apa? Masa gitu sih? Tanya Kak Rini tidak percaya. Iya Kak, Mas Bayu gak pulang. Makanya aku mencari ke sini. Jawabku meyakinkan. Astagfirullah, kemana sih Bayu? Padahal gak ada yang aneh loh dari dia. Kerja juga kayak biasanya. Ucap Kak Rini menjelaskan. Emangnya kemarin Mas Bayu satu shift sama kakak ya? Tanyaku lagi. Iya, makanya aku heran kalau sampai si Bayu itu gak pulang. Kak Rini berkata dengan ekspresi bingung. Aku yakin pasti dia setengah percaya denganku. Ya udah gini aja deh Naura. Kamu simpan nomor aku. Terus kamu miss call. Aku nanti kabarin kamu kalau Bayu masuk kerja ya. Biar kalian bisa ketemu dan membahas masalah ini. Kalian sudah menikah. Gak seharusnya Bayu bersikap seperti itu. Kata Kak Rini bijak. Akhirnya kami bertukar nomor ponsel. Semoga ada jawaban dari Mas Bayu nanti. Aku pun pulang. Karena aku memang tidak tahu harus mencari lagi Mas Bayu kemana. Sebenarnya di kota ini masih ada orang tua Mas Bayu. Hanya tinggal ibunya saja memang. Tapi aku enggan datang ke sana. Karena ibunya Mas Bayu tak pernah menyukaiku. Bukan hanya aku yang tak disukai oleh ibu Mas Bayu, tapi Mas Bayu juga. Aku bingung memang dengan hal itu. Karena ini tidak biasa. Masa ada sih seorang ibu yang tidak menyukai anaknya? Ya seolah-olah Mas Bayu itu seperti anak tiri. Mas Bayu sebenarnya punya 2 adik. Kedua adik Mas Bayu diperlakukan dengan baik oleh ibunya. Tapi perlakuan ibu Mas Bayu sangat berbeda
ketika dengan Mas Bayu tidak diperdulikan, seolah Mas Bayu itu bukan anaknya. Mas Bayu juga sudah lama keluar dari rumah itu. Dia memilih hidup sendiri di luar, karena tak betah tinggal dengan ibunya. Sampai sekarang pun aku tidak tahu alasannya, kenapa ibu Mas Bayu memperlakukan Mas Bayu dengan berbeda. Aku menunggu dengan tidak tenang. Semoga ada kabar dari Kak Rini. Jam 1:30 siang Kak Rini menelponku. Dia memberi kabar kalau Mas Bayu sudah masuk kerja. Aku akan segera menuju ke sana. Alhamdulillah, aku bisa melihat suamiku lagi. Setelah seharian kemarin dia tidak pulang. Hatiku merasa lega karena Mas Bayu ternyata baik-baik saja. Sebenarnya kamu kemana, Mas? Dan tidur di mana semalam? Kok kamu gak pulang? Batinku. Aku segera masuk ke toko itu. Aku menemui Mas Bayu. Mas, panggilku pelan. Mas Bayu terlihat terkejut melihatku. Kamu ngapain ke sini? Tanya Mas Bayu. Mas, kamu kemana semalaman gak pulang? Tanyaku. Kita bahas saja nanti di kosan. Pulang sana. Jawab Mas Bayu dengan ketus, dan dia menyuruhku untuk pulang. Tapi Mas, aku berusaha meminta penjelasan, tapi Mas Bayu tetap saja memberi kode agar aku segera keluar dari tokonya. Mas, aku minta uang. Aku lapar. Aku kesini saja tadi jalan kaki karena gak punya uang untuk bayar angkot. Ucapku. Iya, karena hari ini aku berjalan cukup jauh. Sekitar beberapa kilo. Karena aku tak punya uang sama sekali. Kalau tadi pagi aku kesini bisa naik angkot. Tapi siang ini uangku sudah habis. Tak ada lagi uangku, Mas. Ucapku. Ya udah, ini. Dan sekarang cepatlah pulang. Kata Mas Bayu sembari menyerahkan uang Rp20.000. Aku menerimanya dan segera keluar dari toko itu. Dan menuju pulang ke kosan. Tak lupa aku membeli makanan karena perutku sudah sangat lapar. Dari pagi aku belum makan apapun. Di kosan, aku memakan sarapanku sambil menangis. Iya, sarapan sekaligus makan siang. Hatiku benar-benar merasa perih. Kenapa nasib rumah tanggaku jadi begini? Ada apa, Mas, dengan kamu? Kenapa kamu jadi begini? Membuatku bingung. Aku lagi hamil, Mas. Tapi kenapa kamu malah menambah beban pikiranku seperti ini? Aku berucap seorang diri sambil makan dan menangis. Sungguh sangat menyakitkan. Aku tak pernah membayangkan sebelumnya. Baru 4 bulan lebih menikah, tapi rumah tanggaku sudah berantakan begini. Apa kamu gak suka aku hamil, Mas? Sampai kamu gak pulang? Pikirku lagi. Selesai makan, segera ku bereskan bekasnya dan membereskan kosan. Karena dari pagi aku tidak mood untuk berberes. Karena katanya Mas Bayu akan pulang, jadi ku bereskan. Ku susun dengan rapi barang-barang yang ada. Ya walaupun di kosanku ini hanya ada kardus yang berisi baju-bajuku dan Mas Bayu. Juga kasur lantai, 2 bantal, dan selimut tipis. Iya, di kosanku hanya itu yang ada. Sangat sederhana sekali. Bahkan bisa dibilang sangat terbatas. Aku menunggu dengan cemas, takut jika Mas Bayu tidak pulang lagi. Sampai jam 11, Mas Bayu belum juga sampai di rumah. Seharusnya jam 10:30 dia sudah sampai. Aku sudah pasrah. Jika nanti Mas Bayu tidak pulang lagi, mungkin dia tidak ingin lagi menjadi suamiku. Aku menganggap bahwa dia sudah menceraikanku. Tapi alhamdulillah, ada seseorang yang mengetuk pintu. Setelah ku intip ternyata benar itu Mas Bayu. Aku segera membukakan pintu untuknya. Ku peluk suamiku itu. Aku benar-benar merasa bersyukur karena ia pulang. Mas, kamu kemana kemarin, Mas? Tanyaku dengan tetap masih memeluk Mas Bayu dan menangis. Udah, ayo masuk dulu. Kita duduk di kasur. Ajak Mas Bayu. Aku segera melepas pelukannya, menutup pintu lalu ikut duduk di atas kasur. Kamu kemana, Mas, kemarin? Tanyaku lagi. Aku ke rumah ibu. Jawabnya. Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Nomor juga gak aktif seharian. Tanyaku lagi. Iya maaf, ponselku lowbat.
Aku gak sempat ngecas. Jawabnya tanpa ada sedikit pun merasa bersalah. Itu bisa kulihat dari sorot matanya. Mas, kamu jangan kayak gini dong, Mas. Aku benar-benar khawatir. Aku di sini sendirian tidak punya siapa-siapa. Hanya kamu yang aku punya. Kamu jangan begini dong, Mas. Ucapku. Air mataku terus saja mengalir, belum mau berhenti. Iya, ya sudah, aku minta maaf. Jawab Mas Bayu. Entah mengapa, kata maaf yang keluar dari mulut Mas Bayu tidak ada ketulusan menurutku. Tapi daripada bertengkar, ya sudahlah, aku anggap masalah ini selesai. Seminggu setelah kejadian itu, terjadi lagi hal yang sama. Mas Bayu tidak pulang ke kosan. Bahkan ini sampai 2 malam. Aku sudah mencarinya ke toko tapi tidak ada. Kak Rini pun tidak tahu, karena memang sudah 2 hari Mas Bayu tidak masuk kerja. Maaf ya Naura, kakak nggak tahu Bayu di mana. Jawab Kak Rini kala itu saat aku menghampirinya di toko. Ya udah Kak, makasih. Jawabku kemudian aku pulang. Apa aku harus ke rumah ibu mertuaku ya? Mungkin Mas Bayu di sana. Kan waktu itu dia bilang dia di rumah ibunya. Akhirnya aku memberanikan diri untuk ke rumah mertuaku. Aku sudah menyiapkan mentalku jika nanti mendapatkan kata-kata yang tak enak. Assalamualaikum Bu, ucapku sembari mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Ada apa kamu kesini? Tanya ibu mertuaku dengan ketus. Maaf Bu, apa Mas Bayu ada di sini? Tanyaku langsung karena tidak mau berbasa-basi. Gak ada, Bayu gak pernah kesini. Jawab mertuaku dengan nada yang masih ketus. Yang benar Bu, tanyaku tidak percaya. Ya kalau gak percaya masuk aja cari sendiri, ucapnya dengan nada yang marah. Aku pun menuruti perkataan mertuaku itu. Aku masuk dan mencari keberadaan Mas Bayu. Tapi memang benar, Mas Bayu tidak ada di sana. Bu, ibu tahu gak kira-kira Mas Bayu kemana? Tanyaku lagi ke mertuaku. Aku gak tahu, aku gak peduli juga anak itu mau ada di mana. Mau masih hidup atau enggak aku juga gak mau tahu. Jawabnya. Aku hanya bisa beristighfar dalam hati. Sudahlah, pergi sana. Kalau cuma mau cari Bayu di sini, Bayu gak ada di sini. Sudah sana, pergi. Mertuaku itu mengusirku dengan kasar. Tentu aku langsung keluar dari rumahnya. Aku sangat sakit hati dengan perlakuan mertuaku itu. Tahu begini, aku gak kesini. Biarlah Mas Bayu pergi. Aku sudah malas mencarinya. Aku memang sedih dan kecewa. Tapi untuk apa aku mencari laki-laki seperti dia? Mungkin dia memang ingin berpisah dariku. Aku sudah malas. Hatiku benar-benar sangat kecewa. Baiklah Mas, aku anggap kita bercerai. Ucapku dalam hati. Aku segera pulang ke kosanku. Sekarang, aku harus bisa berjuang sendiri. Tapi aku bingung harus ngapain. Aku tidak punya pekerjaan. Uang pun hanya tinggal 15.000. Iya, 2 hari yang lalu Mas Bayu memberikanku uang 50.000. Dan sekarang sisanya tinggal segitu. Aku harus bisa menghemat agar uang ini cukup. Tapi tentu uang itu tidak akan cukup. Mana kosanku ini hanya tinggal 1 minggu lagi. Mau bayar pakai apa aku? Kalau aku gak punya uang. Akhirnya, aku memberanikan diri untuk menemui ibu kosku. Permisi Bu, assalamualaikum. Ucapku kepada ibu kos. Waalaikumsalam. Ada apa ya Mbak Naura? Tanyanya dengan ramah. Maaf Bu, saya sedang ada masalah dengan suami saya. Suami saya pergi dan saya nggak punya pekerjaan. Kira-kira di sekitaran sini ada yang butuh tenaga saya ya nggak Bu? Atau mungkin ibu butuh tenaga saya? Tanyaku dengan malu. Tapi mau tidak mau aku harus melakukan ini. Aku harus tetap hidup demi anak yang ada dalam kandunganku. Astagfirullah, kok bisa Mbak Naura? Yang sabar ya Mbak, semoga ada jalan keluar dari masalah Mbak Naura ini, kata ibu kosku lagi dengan ramahnya. Aku merasa nyaman saat mengobrol dengan ibu kosku itu. Serasa aku sedang ngobrol dengan ibu. Aku jadi teringat orang tuaku, tapi aku tak mungkin mengatakan pada mereka kalau aku sedang ada masalah.
Aku tidak ingin orang tuaku kepikiran. Untuk saat ini aku belum siap mengatakannya pada mereka. Tapi suatu hari nanti, jika memang benar Mas Bayu tidak menginginkanku lagi, maka aku akan kembali ke rumah orang tuaku. Karena di sanalah tempatku bisa berlindung. Kalau di sini aku tak punya siapa-siapa. Ya Allah Mbak Naura, kalau gitu Mbak Naura kerja saja dulu di rumah saya, bantu-bantu saya. Sampai nanti kalau ada pekerjaan saya kasih tahu ke Mbak Naura. Sebenarnya saya kurang butuh sih bantuan, tapi saya nggak tega lihat Mbak Naura. Mana kelihatannya Mbak Naura lagi hamil ya? Tanya bu kosku itu. Aku mengangguk pelan. Ya sudah Mbak Naura, mulai besok Mbak Naura bantu-bantu di rumah saya ya, bersih-bersih aja. Ucap bu kosku. Terima kasih ya Bu. Oh ya Bu, jika dalam waktu seminggu ke depan saya belum bisa bayar, saya mohon maaf ya. Dan saya mohon saya diberi waktu. Ucapku memohon. Iya Mbak Naura, saya akan kasih waktu ke Mbak Naura. Nanti saya coba bantu tanya-tanya ke teman-teman saya. Mana tahu ada yang butuh tenaga Mbak Naura. Lanjutnya. Keesokannya aku mulai bekerja di rumah bu kosku. Aku membantu membereskan rumah, menyapu, mengepel, dan membersihkan kamar mandi. Setiap kali selesai berberes, aku diberi upah 30.000. Alhamdulillah, uang ini bisa aku gunakan untuk makan. Tidak terasa sudah seminggu aku kerja di rumah bu kos. Tapi aku belum punya uang untuk membayar kosanku bulan ini. Karena uang hasil kerjaku hanya cukup untuk aku makan. Sebab aku selalu merasa lapar. Jadi uang 30.000 hanya habis untuk makan saja. Mbak Naura, panggil seseorang dari luar. Aku segera membuka pintu. Ternyata itu ibu kos. Ada apa Bu? Tanyaku. Tapi aku langsung teringat dengan aku yang belum bayar kosan. Maaf Bu, saya belum ada uangnya. Ucapku tak enak. Iya Mbak Naura, saya ngerti. Saya kesini bukan mau nagih uang kosan. Tapi saya mau kasih tahu kalau ada teman saya yang butuh tenaga Mbak Naura. Dia butuh babysitter untuk merawat anaknya. Gajinya lumayan Mbak Naura, 2 juta sebulan. Ucap bu kosan menjelaskan. Alhamdulillah. Kalau gitu, saya kapan bisa ke sana ya Bu? Tanyaku. Sekarang bisa. Ini alamatnya. Ibu kosan memberikanku secari kertas berisi alamat. Tanpa berpikir panjang lagi, aku langsung menuju alamat itu. Karena aku tak ingin kehilangan pekerjaan ini. Aku sangat membutuhkannya. Dengan menaiki angkot, aku sampai di tujuan. Wah, ternyata rumahnya besar sekali tempatku bekerja nanti. Mudah-mudahan aku diterima. Aku dipersilahkan masuk oleh seseorang yang kuperkirakan itu adalah asisten rumah tangga di rumah itu. Silakan masuk Mbak. Pasti kamu Naura ya, yang direkomendasikan oleh teman majikan saya? Tanya orang itu. Iya Mbak, jawabku. Panggil saja saya Nur, ucapnya ramah. Oh iya Mbak Nur, jawabku. Aku diantarkannya ke orang yang akan menjadi bosku nanti. Permisi Bu, ini orangnya, ucap Mbak Nur berbicara ke majikannya. Makasih ya Mbak Nur, silakan kembali ke pekerjaanmu, kata majikan Mbak Nur dengan sangat ramah. Aku merasa lega karena sepertinya calon majikanku ini orangnya sangat baik. Kamu Naura ya? Tanyanya. Iya Bu, saya Naura, jawabku. Panggil saja saya Ibu Sinta, katanya sambil tersenyum. Baik Bu Sinta. Begini Naura, saya punya anak yang masih kecil, umurnya 4 tahun. Karena sekarang ini saya lagi sibuk, jadi saya butuh orang untuk mengasuhnya. Sebenarnya ada Mbak Nur, tapi kasihan Mbak Nur kalau mengerjakan semuanya sendiri. Jadi saya mencarikannya teman. Tugas kamu menjaga anak saya. Ya kamu bisa juga bantu-bantu Mbak Nur kalau anak saya lagi gak rewel. Tapi yang terpenting pekerjaan utama kamu adalah menjaga anak saya. Saya tahu kamu lagi hamil. Jadi bekerjalah sesuai kemampuanmu, jangan memaksakan diri ya, kata Bu Sinta dengan sangat lembut. Aku merasa bersyukur karena aku bisa bertemu dengan orang sebaik Bu Sinta. Baik Bu,
Insya Allah saya akan menjaga anak ibu dengan baik. Maaf ya Bu, kalau saya harus bekerja dalam keadaan hamil begini. Karena saya harus berjuang untuk anak saya, ucapku. Iya Naura, saya paham. Saya bisa merasakan bagaimana jadi kamu. Karena saya juga seorang single parent, ditinggal suami saya. Dulu saya juga sama seperti kamu Naura. Tidak punya apa-apa, hidup mengontrak. Saya tidak bekerja, ditinggal dalam keadaan hamil. Ya, pokoknya nasib kita sama. Makanya, saya mau menerima kamu dan membantu kamu. Kamu yang semangat ya. Saya yakin kamu bisa melewati cobaan ini. Ucap Bu Sinta memberiku dukungan. Iya Bu Sinta, saya yakin saya bisa. Saya semangat, jawabku. Ya sudah, kalau begitu hari ini kamu bisa bekerja. Oh ya, satu lagi. Kamu tinggal di sini saja, daripada harus ngekos di sana kan? Di rumah ini lagian, saya hanya tinggal berdua dengan anak saya. Kalau Mbak Nur pulang, karena memang dia punya rumah tidak jauh dari sini. Kalau kamu mau, kamu boleh tinggal di sini, sekaligus menemani saya dan anak saya, ucap Bu Sinta lagi. Boleh Bu? Tanyaku. Ya boleh, jawab Bu Sinta. Alhamdulillah, saya senang banget Bu. Kalau saya tinggal di sini, saya nggak mikirin uang kosan, ucapku. Iya, saya tadi juga sudah bilang kok sama Bu Ratna, kalau saya akan menawari kamu tinggal di sini, dan Bu Ratna nggak masalah. Lanjut Bu Sinta. Aku merasa lega. Kalau memang Bu Sinta sudah pernah bilang ke Bu Ratna kalau aku ditawarkan tinggal di sini. Sebenarnya nggak enak, karena Bu Ratna sangat baik padaku. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaanku yang benar-benar sangat memprihatinkan ini. Aku harus benar-benar bisa menghemat uang. Aku pun memutuskan untuk pulang ke kosan dulu. Aku akan berpamitan dengan Bu Ratna sekaligus mengucapkan terima kasih. Makasih ya Bu Ratna, saya sudah dibantu banyak, ucapku sembari meneteskan air mata. Iya, aku benar-benar terharu dengan kebaikan Bu Ratna. Beliau pun tidak mempermasalahkan aku yang akan pindah dan ikut tinggal bersama Bu Sinta. Tidak apa-apa Naura, saya mengerti keadaan kamu. Karena saya seorang perempuan, saya bisa merasakan betapa sulitnya kamu sekarang. Pindahlah ke rumah Bu Sinta, semoga nasibmu baik di sana ya, kata Bu Ratna. Iya Bu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bu Ratna, ucapku lagi. Setelah itu, aku kembali lagi ke rumah Bu Sinta dengan membawa baju-bajuku. Kalau baju-baju Mas Bayu sudah aku buang ke tempat sampah. Iya, aku tak sudi membawanya. Hatiku benar-benar sangat kecewa. Ini kamar kamu Naura, ucap Bu Sinta memberitahu kamarku. Alhamdulillah di sini aku dapat kamar yang layak. Jauh lebih bagus daripada kamar kosanku yang dulu. Terima kasih banyak Bu Sinta. Kamarnya sangat bagus sekali, ucapku. Sama-sama, semoga kamu nyaman tinggal di sini ya, ucap Bu Sinta sambil tersenyum ramah. Aku segera masuk dan menyusun pakaianku di lemari yang sudah tersedia. Setelahnya, aku ke dapur untuk membantu Mbak Nur. Karena kebetulan, anak Bu Sinta masih tidur. Aku membantu Mbak Nur, apa saja yang bisa aku kerjakan. Tak membantu memotong sayuran, menyapu, atau membantunya mencuci pakaian. Naura, kamu jangan terlalu capek-capek ya. Kamu ini tugasnya menjaga Bagas. Jadi kalau bantu saya itu seperlunya aja, semampu kamu, jangan sampai semuanya kamu kerjain, kata Mbak Nur. Iya Mbak, ini masih bisa kok aku kerjain. Aku belum merasa capek, jawabku. Ya udah, kalau kamu ngerasa capek, kamu langsung istirahat ya, jangan maksain, kata Mbak Nur lagi. Aku mengangguk, tanda patuh dengan ucapannya. Tante siapa? Tanya Bagas yang baru bangun tidur. Iya, kali ini aku ada di kamarnya. Karena sudah sore Bagas harus dibangunkan untuk mandi. Tante namanya Naura. Panggil aja Neni. Tante yang akan jagain kamu selama ibu kamu pergi kerja, ucapku sembari tersenyum ke Bagas. Oh, jadi Tante Neni aku ya yang bakal temenin aku main, ucap Bagas dengan polosnya. Iya dong, ayo mandi udah sore,
Ucapku mengajak Bagas mandi. Tak seperti bocah-bocah kecil yang pernah aku lihat. Kalau sore sulit sekali disuruh mandi. Tapi Bagas dengan semangat untuk mandi meskipun dia baru bangun tidur. "Mama, Neni baik banget deh," kata Bagas mengadu ke mamanya. "Alhamdulillah. Kamu senang sama Neni?" tanya Bu Sinta. "Senang banget, Mah," jawab Bagas sembari tersenyum ke arahku. Aku pun balik senyum ke mereka. Tidak terasa sudah 1 minggu aku bekerja di sini. Alhamdulillah, suasananya sangat nyaman bagiku. Bagas juga tidak rewel. Dia selalu anteng dan tidak menyusahkan. Satu sih yang agak susah dari Bagas, dia sulit sekali ketika makan. Harus dirayu-rayu dan berbagai macam cara asik agar dia mau makan. Untungnya aku punya banyak cara agar dia mau makan. Bagas anaknya unik. Dia mau makan kalau makanannya itu diletakkan di tempat-tempat yang tidak biasa. Seperti diletakkan di mainan, di kursi, bahkan di beberapa tempat yang tak lazim. Seperti di atas daun tanaman bunga milik ibunya. Iya, seunik itu si Bagas. Hal itu membuatku selalu tertawa setiap harinya. Itu juga yang membuatku sedikit repot karena harus membersihkan setiap barang yang akan digunakan untuk makan. Bagas jarang sekali mau kalau makan dengan sendok. Tapi aku senang dengan pekerjaanku ini. Tidak memberatkanku. Aku malah selalu bahagia. Aku juga sekaligus bisa belajar dalam merawat anak. Ya meskipun bukan anak bayi yang aku jaga sekarang. Tapi justru anak balita seperti Bagas itu butuh tenaga yang ekstra untuk menjaganya. "Neni, lihat deh gambaran mama aku, bagus kan?" tanya Bagas sembari menunjukkan kertas berisi gambar sebuah gaun. "Wah, cantik banget. Ini gambaran mama kamu ya?" tanya aku. Bagas mengangguk. Desain yang digambar oleh Bu Sinta memang sangat cantik, elegan, dan begitu menarik. Aku pun mulai terinspirasi untuk menggambar desain yang serupa tapi tak sama. Sambil menemani Bagas yang bermain mobil-mobilan, aku menggambar desainku. Desain yang sesuai dengan imajinasiku. Ketika aku sedang asik menggambar, tanpa kusadari, Bu Sinta sudah memperhatikanku sedari tadi. "Ini gambaran kamu, Naura?" tanya Bu Sinta yang seketika mengagetkanku. Ibu, maaf Bu, saya lancang." Ucapku tak enak karena aku memang meminjam alat tulis beliau. "Gak apa-apa. Bagus kok gambaran kamu. Ternyata kamu pintar mendesain baju juga ya?" tanya Bu Sinta. "Enggak juga sih Bu, baru belajar. Gak ada apa-apanya sama desain ibu. Desain ibu mah udah bagus banget," ucapku. "Enggak, ini bagus kok. Malah ini sangat modern dan sepertinya saya terinspirasi untuk membuat baju dari desain yang kamu buat ini," ucap Bu Sinta dengan nada yang sangat antusias. "Masa sih Bu? Desain saya ini gak ada apa-apanya sama desain ibu. Masa ibu mau buat baju seperti ini sih?" kataku merasa tak enak. "Beneran Naura, saya mau coba buat desain ini. Kamu nanti lihat ya hasilnya, pasti bagus. Kalau misalkan baju yang saya buat dari desain kamu ini berhasil dijual, saya akan ajak kamu kerja sama," ucap Bu Sinta dengan sangat yakin. "Tapi Bu, ini..." "Sudah Naura, kamu gak usah ragu. Kamu itu punya kemampuan. Kamu jangan merasa berkecil hati ya. Pokoknya kamu tunggu bajunya sampai jadi. Dan kamu harus lihat betapa indahnya desain yang kamu buat." Tanpa menunggu persetujuan dariku, Bu Sinta langsung mengambil desain yang aku buat, lalu membawanya. Dan beliau pamit untuk ke toko katanya. Iya, bosku itu memang mempunyai sebuah butik yang sangat besar. Aku tahu semua itu dari Mbak Nur, dia yang menceritakannya padaku. "Masa sih Bu Sinta mau pakai desainku?" Batinku masih tidak percaya. Akhirnya 2 minggu kemudian, Bu Sinta mengajakku ke tokonya. "Ayo Naura, kamu harus lihat. Gaun yang kamu desain itu sudah jadi," katanya dengan semangat. Aku rasa-rasa tidak percaya, tapi melihat Bu Sinta yang sangat serius, aku menjadi penasaran juga.
aku diajaknya ke tokonya yang sangat besar. Butik yang bernama Sinta Collection itu terlihat sangat mewah sekali. Gaun-gaun yang terpajang di sana semuanya mewah dan elegan. Itu pasti harganya mahal. Ini nih Naura, ini gaun yang kamu desain kemarin, kata Bu Sinta menunjukkan satu gaun yang sudah terpajang. Gaun berwarna putih dengan hiasan kristal mengkilat menambah kemewahannya. Aku sangat takjub melihat gaun itu. Tapi memang dari bentuknya itu sama persis dengan gaun yang aku desain kemarin. Ini beneran, Bu? Tanya aku tidak percaya. Bahkan aku takut untuk menyentuhnya. Pegang saja, jangan ragu. Akhirnya aku memegang gaun yang terinspirasi dari desainku itu. Masya Allah, cantik sekali. Ucapku merasa sangat bahagia. Iya Naura, desain kamu itu cantik banget. Kalau ini laku, pokoknya sesuai dengan omongan saya kemarin, saya akan mengajak kamu bekerja sama. Tentu gaji kamu berbeda, bukan hanya sebagai babysitter saja, tapi sekaligus sebagai desainer. Saya janji itu, kata Bu Sinta meyakinkanku. Aku tidak berharap banyak, karena ya orang sepertiku ini belum paham hal beginian. Sudah bisa bekerja di rumah Bu Sinta menjaga Bagas saja aku sudah sangat bersyukur. Tapi jika memang ini rezekiku, aku yakin rezeki tidak akan kemana. Saat aku dan Bu Sinta masih asik mengobrol, tiba-tiba ada tamu yang datang. Sepertinya itu pasangan calon pengantin. Karyawan Bu Sinta segera mengarahkannya ke salah satu gaun yang ia rekomendasikan. Tapi calon pengantin itu kurang tertarik, lalu melihat-lihat gaun yang lainnya. Dan kini mereka berjalan ke arah kami. Tanpa ragu, Bu Sinta langsung menawarkan gaun yang hasil desainku. Calon pengantin wanita itu melihat-lihat dan memegang gaun itu. Dari ekspresinya dia terlihat sangat tertarik sekali, lalu menanyakan berapa harganya. Dan Bu Sinta menjawab dengan nominal yang sangat fantastis. Tanpa ragu, pasangan calon pengantin itu langsung deal dan membeli gaun hasil desainku itu. Aku sangat terkejut, tidak menyangka. Karena akhirnya gaun itu laku. Itu berarti Bu Sinta akan menepati janjinya. Calon pengantin itu segera melunasi pembayarannya. Dan gaun itu segera dipacking dan dibawa pulang oleh calon pengantin itu. Bu, itu beneran harganya segitu? Tanyaku ke Bu Sinta tidak percaya. Ya beneran. Dan laku kan? Karena desainnya emang sangat bagus, kekinian dan belum pernah ada, ucap Bu Sinta menjelaskan. Sampai detik ini pun aku masih tidak percaya rasanya. Karena selama ini aku hanya mampu menuangkan imajinasiku dengan menggambar. Dan belum pernah gambarku itu menjadi sebuah baju beneran. Tapi ini aku sudah melihatnya di depan mata. Naura, ini upah kamu dari mendesain baju itu, kata Bu Sinta menyerahkan uang 1 juta rupiah kepadaku. Loh Bu, kok banyak banget? Gak salah? Tanyaku tidak percaya. Enggak, ini sudah sesuai. Kalau kita bisa menjual lebih mahal, bisa lebih banyak penghasilan kamu. Aku hanya melongo mendengar penjelasan Bu Sinta. Jujur aku masih bingung sekali. Tapi sejak saat itu, aku selalu berusaha mendesain dengan desain yang baru. Tentu, setelah melaksanakan kewajibanku menjaga Bagas. Biasanya aku mengerjakan desain itu malam hari sebelum aku tidur dan menyerahkan keesokan paginya kepada Bu Sinta. Bu Sinta akan memilih desain mana yang ia suka dan menjadikannya sebuah baju. Mulai itulah, aku resmi menjadi desainer di butik Bu Sinta. Aku selalu mendesain baju sesuai permintaan Bu Sinta. Dan alhamdulillahnya, setiap desain yang aku buat dan dijadikan sebuah baju selalu laku dan menjadi pilihan para pelanggan. Sudah banyak baju-baju yang terjual. Tentu aku mendapatkan komisi yang tidak sedikit, bahkan lebih besar daripada gajiku menjaga Bagas. Tapi
Aku tetap ingin menjaga Bagas sampai aku lahiran nanti. Iya, aku tidak ingin melupakan kebaikan Bu Sinta. Karena tugas utamaku di sini adalah menjaga Bagas, bukan menjadi desainernya. Aku menganggap menjadi desainer Bu Sinta adalah pekerjaan sampinganku saja. Ketika aku datang ke toko Bu Sinta, melihat jajaran gaun pengantin yang begitu cantik, aku langsung teringat dengan masa lalu. Tak dapat aku pungkiri, aku masih teringat sesekali dengan Mas Bayu. Apalagi ketika mengingat momen pernikahan kami. Kami tak mampu membeli gaun pengantin, sehingga kami menyewa gaun yang sederhana. Padahal, sekarang aku bisa membuat gaun yang sangat cantik dan dengan harga jutaan bahkan sampai puluhan juta. Tapi ya sudahlah, tak perlu lagi mengingat masa lalu dengan Mas Bayu. Tak orangnya entah di mana, dia sudah mengecewakanku sangat dalam. Usia kandunganku sekarang sudah 8 bulan. Untungnya aku sudah punya tabungan yang sangat cukup untuk biaya persalinanku. Bahkan Bu Sinta katanya siap menyewakanku pengasuh jika aku tak sanggup merawat anakku seorang diri. Bahkan dia tak membiarkanku keluar dari rumahnya. Iya, aku tetap diperbolehkan tinggal di rumah itu meskipun aku sudah melahirkan nanti. Aku semakin merasa hutang budi dengan Bu Sinta. Beliau sangat baik sekali. Aku tak tahu harus dengan apa membalas kebaikan beliau. Waktu pun terus berlalu, tibalah aku melahirkan. Alhamdulillah, bayiku lahir dengan selamat. Ia berjenis kelamin perempuan. Aku memberi namanya Melati. Meskipun aku sangat sedih karena Melati harus lahir tanpa ayahnya. Tapi, ya sudahlah. Mau bagaimana lagi, semuanya sudah takdir yang maha kuasa. Di rumah Bu Sinta inilah aku membesarkan Melati. Hingga sekarang usia putriku itu sudah 2 tahun. Aku tetap menjaga Bagas. Aku tetap menjadi neninya. Sampai ia sekarang sudah sekolah SD. Aku selalu mengantar jemput Bagas ke sekolah. Aku selalu menemaninya bermain dan makan. Tak pernah aku membedakan perlakuanku antara Melati dan Bagas. Keduanya mendapatkan perlakuan yang sama dariku. Begitu juga dengan Bu Sinta. Dia memperlakukan Melati sama seperti Bagas. Jika Bagas dibelikan sesuatu, tak lupa juga Bu Sinta membelikan sesuatu untuk Melati. Dan sampai sekarang pun aku masih menjadi desainer Bu Sinta. Tabunganku bahkan sudah sampai puluhan juta sekarang. Karena alhamdulillah, desainku selalu laku. Bahkan kini, Bu Sinta sudah membuka beberapa cabang butiknya. Kesibukanku ini juga yang membuatku seakan sudah lupa dengan masa laluku yang sangat menyakitkan. Aku juga sudah memberitahu orang tuaku terhadap apa yang terjadi di rumah tanggaku. Aku memberitahu mereka setelah aku melahirkan Melati, agar mereka tidak merasa sedih. Toh sekarang aku sudah bangkit dan bisa membahagiakan putriku. Tak lupa, aku selalu memberikan uang kepada orang tuaku, karena kehidupan mereka di kampung juga cukup sulit. Alhamdulillah, karena hal itu juga, orang tuaku sekarang sudah bisa mengikhlaskan tentang apa yang terjadi pada hidupku. Bahkan sebulan sekali, aku selalu pulang kampung untuk menjenguk mereka. Tak lupa juga aku ajak Bu Sinta dan juga Bagas. Kami semua sangat senang sekali kalau di kampung, terutama Bagas dan Melati. Mereka senang sekali bermain di sawah. Naura, kamu sudah mengurus surat perceraian kamu dengan Bayu? Tanya Bu Sinta. Sudah, Bu, jawabku. Sudah ada aktenya? Tanyanya lagi. Sudah kok. Sudah keluar aktenya, jawabku. Baguslah. Itu artinya, kalau suatu hari laki-laki pencudang itu kembali dan mencari kamu, kamu tunjukkan saja bahwa kamu bukan istrinya lagi, kata Bu Sinta. Iya, Bu, saya juga tidak akan sudi kembali lagi sama dia, jawabku dengan tegas. Karena rasa benci dan kecewa ini belum hilang dari dalam hatiku. Ibu, Melati mau es krim yang ada di depan,
kata Melati dengan manja, sembari menunjuk toko es krim yang memang berseberangan dengan butik Bu Sinta. Ya udah yuk, kita beli, ucapku. Bagas, kamu mau es krim nggak? Tanyaku ke Bagas. Mau Neni, jawabnya. Ayolah kalau gitu kita beli di depan. Bu, saya ajak anak-anak beli es krim di depan ya, izinku ke Bu Sinta. Iya Naura, jawab Bu Sinta. Kami bertiga pun segera menuju es krim itu. Tapi di depan toko es krim itu ada sosok pria yang sepertinya aku kenal. Dia sedang mengepel lantai. Mungkin dia menjadi salah satu karyawan di toko es krim ini. Aku memang baru pertama kali ke butik ini, karena memang cabang yang ini belum lama dibuka. Apa itu benar Mas Bayu ya? Tapi aku tak berniat sedikit pun untuk menegurnya. Masa bodoh, kalau dia yang melihat, biarlah dia yang menegur, aku tak akan. Selesai membeli beberapa es krim, aku keluar toko itu. Dan kini, tak sengaja, aku bertatapan dengan seseorang yang sudah sangat membuatku kecewa. Dialah Mas Bayu. Orang yang ngepel itu memang Mas Bayu. Naura, panggilnya lirih. Tapi aku malas untuk berbicara dengannya. Kalau bisa, pertemuan ini tidak usah ada. Aku segera berjalan menjauhinya. Aku tidak mau berbicara dengan orang itu. Aku masih sangat benci. Dengan hati-hati aku mengajak anak-anak nyebrang. Untung kami selamat. Dan langsung masuk ke dalam butik. Aku mengajak anak-anak makan di ruangan Bu Sinta. Enak gak es krimnya? Tanyaku ke mereka berdua. Enak banget Neni. Enak banget Bu, jawabnya kompak. Alhamdulillah kalau suka. Tadi sudah berdoa kan? Tanyaku. Sudah dong, jawab mereka berdua dengan kompak. Iya, sekarang Melati sudah bicara dengan jelas karena usianya sudah 4 tahun. Sementara Bagas, ia sudah berumur 8 tahun. Bagas makin pintar dan tumbuh dengan wajah yang sangat tampan. Badannya tinggi, kulitnya putih bersih, rambutnya hitam dan lurus. Pokoknya, kalau sudah dewasa nanti pasti dia menjadi pria idaman banyak wanita. Kamu kenapa, Nau? Kelihatannya bete, tanya Bu Sinta karena melihat ekspresiku yang tidak seceria biasanya. Iya Bu, lagi bad mood aja gara-gara ketemu orang itu, jawabku. Siapa? Tanya Bu Sinta. Mantan suami. Apa? Kamu ketemu mantan suami kamu? Di mana? Itu Bu, sepertinya dia kerja di toko es krim depan. Astagfirullah, kok bisa kebetulan gini ya? Jangan-jangan dia mau mengusik hidupmu lagi, kata Bu Sinta khawatir. Semoga saja enggak lah Bu, ucapku berharap. Tapi kalau dia mau ketemu anak kamu bolehin enggak? Tanya Bu Sinta lagi. Kalau soal anak, kayaknya tetap saya bolehin deh Bu. Apalagi anak saya perempuan. Mau bagaimanapun dia harus tahu siapa ayahnya. Karena kalau dia menikah nanti pasti butuh seorang ayah, jawabku. Benar sih kata kamu. Ya udah. Tapi kalau emang laki-laki itu gak mau ketemu sama anaknya, gak usahlah kamu nyari-nyariin bapaknya itu. Biarin aja, kata Bu Sinta. Aku mengangguk paham. Dan beberapa hari kemudian, kami mengunjungi lagi butik itu. Karena memang baru buka jadi harus sering-sering dikontrol. Setelah selesai urusan di sana, kami memutuskan untuk langsung pulang. Tapi, ada seseorang yang sedang menunggu di depan. Itu siapa? Tanya Bu Sinta. Itu Mas Bayu, jawabku. Oh ya udah, kalau gitu aku ajak anak-anak masuk dulu ya. Bu Sinta segera menggandeng Melati dan Bagas masuk ke dalam mobil. Sementara aku dihampiri oleh Mas Bayu. Naura, aku mau bicara sebentar, katanya sambil berusaha memegang tanganku. Tapi aku segera menepisnya. Kalau mau bicara aja, gak usah pegang-pegang, kataku ketus. Ya sudah, maaf. Akhirnya kami ngobrol di depan butik. Naura, aku mau minta maaf
karena aku sudah meninggalkan kamu. Aku dulu gak sanggup kalau harus membiayai hidup kita dan anak kita, karena pekerjaanku gajinya kecil. Maafkan aku, Naura. Aku menyesal karena aku sudah menjadi suami dan ayah yang tidak bertanggung jawab, kata Mas Bayu. Untuk apa minta maaf? Emang ada gunanya? Jawabku. Naura, aku tahu kamu kecewa, tapi aku mohon, maafkan aku, ucap Mas Bayu lagi. Maafmu tidak bisa merubah segalanya, jadi menurutku tidak penting kita bicara, kataku. Aku tahu, tapi aku mohon izinkan ku bertemu dengan anak kita. Anak kita laki-laki atau perempuan? Tanya Mas Bayu. Perempuan, namanya Melati. Itu tadi yang digandeng sama bosku, ucapku. Cantik sekali anak kita. Bolehkah aku memeluknya sebentar saja? Aku ingin memberitahu kalau aku ini ayahnya, kata Mas Bayu memohon. Ya sudah, sebentar. Aku mendekati mobil dan membuka pintu. Aku menyuruh Melati untuk keluar sebentar, karena ada yang ingin bertemu dengannya. Siapa, Bu? Tanya Melati. Itu, Ibu mau mengenalkan kamu ke seseorang, ucapku ke Melati. Siapa? Kamu siapa? Tanya Melati dengan polosnya ke arah Mas Bayu. Nak, ini ayah, kata Mas Bayu sambil berusaha memeluk Melati. Tapi dengan cepat, Melati langsung sembunyi di belakangku. Mungkin dia takut karena memang tak pernah bertemu dengan Mas Bayu. Maaf Mas, mungkin Melati takut karena dia tidak mengenalmu. Wajar saja, kalian kan tidak pernah berjumpa, ucapku. Iya, aku ngerti Naura. Aku benar-benar menyesal, ucap Mas Bayu. Bahkan ia terlihat meneteskan air matanya. Aku berusaha memujuk Melati, tapi ia tetap tidak mau memeluk ayahnya itu. Nak, itu ayah kamu, ucapku berusaha menjelaskan pelan-pelan. Tapi mungkin Melati tidak mengerti, karena selama ini yang dia tahu dia tidak punya ayah. Apalagi Bagas juga sama nasibnya seperti dia. Aku gak mau, Bu, aku takut, ucap Melati. Maaf ya Mas, aku gak bisa maksa Melati. Sekarang kamu pikir sendiri, gimana caranya supaya bisa dekat dengan anak kamu, ucapku. Setelah mengatakan kalimat itu, aku segera mengajak Melati masuk ke dalam mobil dan kami segera pulang. Sejak hari itu, Mas Bagas berusaha mendekati Melati. Hampir setiap kali kami ke sana, Mas Bagas selalu membawakan es krim untuk Melati. Melati menerima es krim itu, tapi belum mau dipeluk oleh ayahnya. Hingga setelah belasan kali Mas Bagas memberikan es krim untuk Melati, barulah Melati mau memeluk ayahnya itu. Cerita pun selesai.